Ya, saya Wilbert dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang strategi go-to-market dari produk kami. Produk kami memiliki bisnis objektif, yaitu membangun website sebagai sarana belajar coding untuk anak-anak. Dengan ini kami akan memperkenalkan generasi muda terhadap coding yang dapat membantu berkembangnya alur pikir anak. Target market dari produk kami adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kami akan memasuki market taman kanak-kanak. Untuk konsumer sendiri, kami akan menargetkan produk kami untuk anak-anak yang memiliki minat tinggi terhadap coding maupun orang tua yang ingin mengenalkan coding ke anak-anak mereka. Untuk marketing dan sales plan produk kami akan bekerja sama dengan sekolah dalam memfasilitasi kursus coding dan membuat beberapa kursus yang terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Pradayasa. Saya akan melanjutkan materi PowerPoint selanjutnya, yaitu roadmap. Roadmap dari kelompok kita, yaitu perkenalkan, nama saya Sukron Pradayasa. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu membahas tentang roadmap. Apa itu roadmap? Roadmap itu ya, suatu peta atau gambaran kita akan menjalankan proses-proses tersebut dalam kurun waktu tertentu. Untuk roadmap yang kelompok 6 usung, yaitu tentang Active Kids, di roadmap now, yaitu ada create new logo, create new account, create new menu Active Kids. Create new logo itu membuat logo baru, mungkin mengganti logo dari logo sebelumnya sesuai dengan kuesioner-kuesioner anak yang beri, mungkin kartun-kartun atau film-film anak yang disukai, membuat create new account, create new menu Active Kids, dan selanjutnya di next ini kita membuat create new design kids dengan desain-desain anak yang warna-warni, banyak fitur-fitur, mungkin desain-desain yang anak yang agar tidak bosan melihatnya, membuat create new konten-konten baru, add new materi, menambahkan materi baru, materi yang belum ada akan ditambahkan, dan add new marketing, mungkin marketing di Facebook, IG, atau dan lain-lainnya, dan add mobile developer, menambahkan karyawan mobile developer untuk membuat aplikasi mobile, yaitu di Play Store atau App Store. Nah, lanjut di letter, itu merilis aplikasi di Play Store dan App Store. Karena di zaman sekarang ini anak-anak itu selalu memegang HP ya. Enggak semuanya mungkin, tapi lebih sering memegang HP, memegang handphone. Jadi anak-anak dapat belajar melalui handphonenya sendiri. Dan selanjutnya menambahkan menu game untuk anak-anak. Setelah belajar, mereka dapat memainkan game, dan game tersebut itu ada pembahasan pembelajarannya juga. Jadi mereka bermain sambil belajar, dan menambahkan akun orang tua untuk memonitor anaknya. Mungkin bisa melihat nilainya atau bagaimana anaknya itu senang atau tidak belajar di Active Kids. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mila Rahmadani. Di sini saya akan meneruskan presentasi tentang user persona untuk proyek kali ini. Pada proyek ini kita memiliki dua user persona. Persona yang pertama adalah persona orang tua, persona yang kedua adalah persona anak.
Untuk persona orang tua, kita memiliki Indah Maharani. Saat ini Indah hidup dan bekerja di Jakarta, sudah menyelesaikan pendidikannya di bidang master jurusan bisnis, dan baru saja dipromosikan sebagai sales manager. Indah menikah dan memiliki 2 orang anak, salah satu di antara anaknya memiliki adiksi terhadap handphone. Indah berusaha untuk mengalihkan nasaran anaknya terhadap teknologi kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Core needs apa yang dibutuhkan oleh Intan? Yang pertama adalah Intan membutuhkan platform yang bagus yang bisa menyediakan dan membantunya untuk mencapai goals terhadap anaknya. Lalu yang kedua, Indah membutuhkan sebuah fitur yang bisa melihat dan memonitoring progres yang dari proses belajar mengajar anaknya. Lalu yang ketiga, harga dan kualitas sangat menentukan dari proses pemilihan provider yang dibutuhkan oleh Intan. Frustasi seperti apa yang dihadapi oleh Intan? Yang pertama adalah harga, karena kualitas yang bagus biasanya memiliki harga yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, Indah memiliki kesulitan untuk memonitoring kegiatan anaknya dan progres belajar, dan sangat kesulitan untuk memahami resume report untuk melihat progres belajar anaknya. Lalu yang ketiga adalah tidak banyaknya pilihan yang tersedia di pasar. Indah sendiri terbiasa dengan online service dan biasa melakukan pembelian dan pembayaran melalui website, banking, dan e-money. Personality dari Indah adalah introvert, thinker, dan analis seperti kebanyakan ibu muda saat ini. Payment yang biasanya dilakukan Intan bisa melalui cash atau digital payment. Platformnya sendiri ada website dan mobile apps. Oke, persona yang kedua adalah Quinsa Alvina Ahmad, mewakili persona anak. Saat ini Quinsa berusia 12 tahun dan hidup bersama orang tuanya di Jakarta. Quinsa pergi ke private primary school atau bersekolah di sekolah swasta, sangat menyukai proses belajar mengajar yang menyenangkan. Quinsa juga sangat menyukai menghabiskan waktunya dengan handphone dan bermain game di PC. Quinsa tidak menyukai proses belajar mengajar yang monoton seperti membaca buku. Apa yang dibutuhkan oleh Quinsa? Yang pertama adalah Quinsa membutuhkan kegiatan yang lebih produktif dibandingkan bermain games. Yang kedua, apabila kegiatan itu adalah belajar, dia membutuhkan course yang relevan dan menyenangkan dengan situasi teknologi saat ini. Lalu yang ketiga, dia membutuhkan sebuah tempat atau safe place untuk bermain dan belajar tanpa adanya judgement dari orang lain. Lalu yang terakhir adalah frustasi apa yang dihadapi oleh Quinsa. Yang pertama adalah dia sangat mudah bosan. Yang kedua adalah terkadang apabila proses belajar itu dilakukan dengan online, itu sangat susah baginya mengikuti kegiatan itu, dan apabila tidak ada asistensi dari provider, seperti belajar mandiri, dia masih membutuhkan asistensi dari guru atau pendamping. Lalu yang terakhir adalah complicated UX, seperti kesulitan dalam mengikuti flow dari website untuk proses belajar. Juga seperti bahasa, kesulitan bahasa karena bahasanya terlalu formal sehingga Quinsa sulit untuk mengerti. Quinsa sangat menyukai proses belajar mengajar yang menyenangkan, tapi sayangnya Quinsa sangat cepat bosan dan memiliki kesulitan untuk fokus dalam waktu yang lama. Personality seperti apa yang dimiliki oleh Quinsa? Yang pertama adalah extrovert dan playful. Quinsa sendiri terbiasa menggunakan Facebook, YouTube, dan Instagram. Payment mediumnya masih cash karena dia belum memiliki digital payment. Platform yang digunakan oleh Quinsa biasanya website dan mobile apps. Oke, saya akan menjelaskan mengenai product vision dari CodeGR. Untuk visinya, untuk beberapa tahun ke depan, produk ini berkomitmen dapat menumbuhkan kreativitas anak, berpikir logis, membantu anak berinovasi, dan menjadikan anak tersebut problem solver. Yang kedua, target pasar. Target pasar dari produk ini adalah anak-anak sekolah dasar dan anak-anak sekolah menengah pertama. Kebutuhan, anak-anak bisa membuat games dan animasi sendiri sesuai dengan keinginan dan kreativitas mereka. Yang ketiga, produk apa sih yang kami buat ini? Kami membuat produk website khusus IT yang dikhususkan untuk anak-anak usia dini seperti anak sekolah dasar dan anak sekolah menengah pertama. Produk ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan.
Adapun target pasar kami atau target usaha kami adalah dengan mengajak anak-anak sekolah dasar dan anak-anak sekolah menengah pertama mengikuti kurs ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai product value dari CodeGR. 1. Nilai fungsional. Produk ini menawarkan program coding dan coding games dan animasi untuk anak-anak sekolah dasar dan anak-anak sekolah menengah pertama. Yang kedua, nilai uang. Harga yang dibayarkan sesuai dengan apa yang akan mereka dapatkan dari produk kami. Yang ketiga, nilai sosial. Dengan produk ini, anak-anak sekolah dasar dan anak-anak sekolah menengah pertama dapat meningkatkan koneksi antar sesama pelajar. Yang keempat, nilai psikologis. Produk ini membantu anak sekolah dasar dan anak sekolah menengah pertama untuk mengekspresikan kreativitas mereka sehingga mereka dapat merasakan lebih baik karena apa yang mereka buat itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.